Bahagia itu datang setelah kita bisa berdamai dengan rasa marah. Pernah nggak sih kamu merasa gampang kesal sama hal-hal kecil? Misalnya, lampu merah terlalu lama, orang lain motong antrean, atau pasangan lupa menepati janji kecil. Rasanya darah langsung naik ke kepala. Nah, banyak orang menganggap marah itu sifat buruk, harus ditekan, atau bahkan dihindari. Padahal, marah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakannya. Dan justru marah adalah salah satu cara tubuh memberi sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Tapi masalahnya begini, kalau marah nggak diolah dengan benar, dia bisa jadi bumerang. Kita bisa jadi gampang stres, gampang sakit, bahkan kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita bisa berdamai dengan rasa marah, hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan kebahagiaan jadi lebih mudah diraih. Marah merupakan alam emosi yang sering disalahpahami. Banyak orang salah paham, mengira marah itu cuma tanda emosian atau nggak dewasa. Faktanya, marah adalah reaksi alami dari otak ketika merasa terancam, diperlakukan nggak adil, atau mengalami frustrasi. Menurut penelitian dari Asosiasi Psikologi Amerika tahun 2020, marah sebenarnya bisa membantu kita mengenali kebutuhan diri, melindungi batasan pribadi, dan memberi energi untuk bertindak. Jadi, marah itu bukan musuh, dia lebih kayak alam di rumah seperti ribut, berisik, kadang bikin pusing, tapi tanpa alarm, kita bisa kecolongan. Masalahnya, banyak orang memilih dua jalur ekstrem, misalnya, menekan rasa marah seperti pura-pura nggak apa-apa, padahal di dalam hati mendidih. Atau melepaskan marah dengan meledak, seperti teriak, marah-marah, nyakitin orang lain. Dua-duanya bikin capek, dan kalau sudah capek, kebahagiaan terasa jauh banget. Kenapa kita sulit bahagia kalau terjebak dalam marah? Bayangin kamu lagi bawa tas ransel berat, isinya batu. Setiap marah yang dipendam atau diledakkan, itu kayak nambahin batu ke dalam ransel. Lama-lama, punggung sakit, jalan terasa berat, dan kamu nggak bisa menikmati perjalanan. Faktanya, penelitian dari Harvard Medical School tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang sering marah punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan hipertensi. Itu karena marah memicu hormon stres seperti kortisol, yang kalau terlalu sering keluar bisa merusak kesehatan. Selain fisik, marah yang nggak terkelola juga bikin mental nggak sehat. Journal of Personality and Social Psychology tahun 2017 menemukan bahwa orang yang kesulitan mengendalikan amarah cenderung punya tingkat kepuasan hidup lebih rendah dan lebih rentan depresi. Jadi, wajar aja kalau kita susah bahagia kalau masih dikuasai marah. Berdamai dengan marah adalah bukan menolak amarah, tapi mengelola rasa marah tersebut. Nah, kunci kebahagiaan justru ada di sini. Berdamai dengan marah bukan berarti kita harus jadi orang yang gak pernah marah. Tapi gimana caranya supaya marah itu bisa dikelola dengan sehat? Beberapa cara yang terbukti ampuh. Sadari dan akui perasaanmu, jangan pura-pura gak marah. Akui dulu, oke, aku lagi kesal. Penelitian dari UCLA tahun 2007 menunjukkan bahwa memberi label pada emosi bisa menurunkan aktivitas amigdala yang merupakan pusat emosi di otak dan bikin kita lebih tenang. Ambil jeda, teknik klasik tarik napas dulu ternyata memang works. Menurut American Heart Association tahun 2021, teknik pernapasan dalam bisa menurunkan detak jantung dan menstabilkan emosi saat marah. Cari jalan ekspresi yang sehat. Marah bukan berarti harus meledak. Bisa kok disalurkan lewat olahraga, nulis jurnal, atau ngobrol baik-baik. Misalnya, daripada marah-marah ke pasangan, coba bilang, aku kesal karena merasa nggak didengar. Belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain semena-mena, tapi membebaskan diri dari beban. Menurut riset di Journal of Behavioral Medicine tahun 2016, orang yang belajar memaafkan punya kesehatan mental lebih baik dan lebih bahagia. Bahagia itu hadiah setelah berdamai. Setelah bisa berdamai dengan marah, apa yang kita dapat? Jawabannya, ruang kosong di hati untuk bahagia. Ketika marah sudah nggak menguasai kita jadi lebih mudah menikmati hal-hal kecil. Kopi pagi terasa lebih nikmat, tawa teman jadi lebih hangat, dan masalah kecil nggak lagi bikin hati panas. Bahagia itu bukan datang karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita bisa menerima dan mengelola emosi yang datang, termasuk marah. Penelitian dari Frontiers in Psychology tahun 2018 membuktikan bahwa mindfulness meditation bisa menurunkan tingkat agresi dan meningkatkan empati. Artinya, semakin kita bisa mindful dengan emosi, termasuk marah, semakin kita punya ruang
untuk bahagia. Bahagia itu bukan hilang marah, tapi bisa berdamai. Jadi, intinya marah bukan musuh, tapi guru. Dia ngasih tahu kita, kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tapi, kalau kita cuma nurut sama marah, tanpa mengelolanya, yang ada malah stres dan jauh dari bahagia. Kebahagiaan bukan berarti nggak pernah marah. Justru bahagia datang setelah kita bisa bilang, ya, aku marah, tapi aku memilih untuk mengelola, bukan meledak atau memendam. Dengan begitu, hati jadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan kita bisa benar-benar menikmati hidup. Bahagia lahir dari hati yang tenang, bukan dari amarah yang menang.